Namaku Ari. Aku berasal dari Jakarta. Aku bekerja di salah satu perusahaan film. Dan jika dibilang film apa yang aku kerjakan, salah satunya adalah film horor atau film hantu. Tugasku adalah mencari lokasi-lokasi untuk syuting film horor. Ketika itu, aku survei untuk mencari lokasi syuting yang berada di daerah Cipatat, Padalarang, Bandung Barat. Sebenarnya sudah banyak rumah yang kucari untuk dijadikan tempat syuting. Namun kali ini cukup berbeda, karena daerah ini baru pertama kali kudatangi. Hingga satu ketika, temanku memberi info ada satu rumah kosong yang bisa dibilang bagus, bersih, dan luas. Dan jika disewa, harganya cukup terjangkau. Baru saja mendapatkan penjelasan seperti itu, tanpa pikir panjang, aku langsung menuju ke lokasi itu. Untuk mencari lokasi yang pas untuk tempat syuting, ya susah-susah gampang. Apalagi jika temanya film hantu. Pastinya perlu banyak penyesuaian. Dan kebetulan yang dicari adalah rumah yang bisa dibilang jadul. Sampai di lokasi sekitar jam 5 sore, ternyata sesuai ekspektasi. Rumah besar dengan halaman luas, tidak ada pagarnya, ada pohon besar di depan yang cukup mengerikan, dan ini rumah peninggalan zaman Belanda. Aku lanjut mensurvei rumah itu. Rumahnya luas. Ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, bersih, dan masih terasa kelas. Harga sewa tersebut bisa dibilang sangat murah untuk hitungan rumah sebesar itu. Aku foto, aku kirim kepada tim untuk persetujuan sebelum akhirnya aku sewa rumah itu. Lebih detail aku videokan ruangan-ruangannya. Dan menurutku ini sangat cocok. Setelah mendapat kabar, akhirnya rumah itu di ACC dan kita jadi menyewa rumah itu. Beberapa hari kemudian, aku dan tim artistik membereskan rumah itu, menambah beberapa properti untuk melakukan test cam. Aku cek semua lokasi, hingga kudapati ada satu ruangan yang temboknya terdapat noda warna merah. Nodanya seperti cipratan, cat, atau entahlah. Aku meminta timku untuk menambalnya, karena ketika sewa untuk kebutuhan syuting, memang diperbolehkan untuk ngecat. Yang bagian merah itu dicat aja, tambal, samain aja warnanya. Soalnya agak aneh tuh kalau ada merah gitu sendiri, ya. Aku lanjut berkeliling, memastikan semuanya aman. Karena besok akan masuk ke test cam. Singkat cerita,
waktu pun berlalu. Keesokan harinya semua tim berkumpul untuk melakukan tes cam, membuat satu adegan di rumah itu. Dan kebetulan malam itu malam Jumat. Setelah adegan siang, kami membuat satu scene di adegan malam. Sekitar jam 8 malam, syuting pun dimulai. Oke, yuk. Standby. Take pertama untuk adegan malamnya dilakukan di dalam kamar. Sampai tiba-tiba saja sutradara memberhentikan. Dia bilang ada satu bagian yang kurang bagus secara artistik. Dia lihat di satu tembok ada noda warna merah dan membuat gambarnya kurang bagus jika dilihat, bocor. Ketika aku cek, lah, itu noda merah yang kemarin. Perasaan udah ditambal deh. Kenapa ada lagi ya? Setelah meminta maaf, aku langsung manggil tim artistik untuk kembali menambal cat merah itu. Seketika noda merah itu pun hilang ditambal oleh cat baru. Aku sempat mempertanyakan, emang kemarin itu catnya pakai cat apa? Kok bisa luntur? Dia bilang cat biasa saja dan tidak mungkin luntur. Dia pun keheranan ditanya seperti itu. Satu jam berlalu, akhirnya syuting di kamar pun dimulai lagi. Kupastikan noda merah itu sudah kembali dicat. Tapi ketika akan take, sutradara memanggilku dan berkata, "Lihat itu," sambil menunjuk ke arah tembok. Aku dibentak dan dimarahi, disuruh dicat. Dari tadi ngapain? Begitu katanya. Ku bilang, aku sudah cat tembok merah itu. Dan sangat jelas tadi pun semua orang melihatnya bahwa noda merah itu tertutup oleh cat, tapi kenapa noda merah itu muncul lagi? Masih terlihat. Dan bapak sutradara yang cukup keras itu pun berkata, tidak akan mulai syuting jika noda merah itu tidak hilang. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, timku sudah mengecatnya. Akhirnya aku pun turun tangan untuk mengecat sendiri noda merah itu. Noda di temboknya memang tidak terlalu banyak, seperti cipratan, tapi sangat jelas terlihat. Secara logika, ketika sudah dicat tidak mungkin
akan muncul lagi. Karena cukup kesal dengan timku, aku minta mereka keluar semuanya, membereskan set untuk selanjutnya. Semua tim berada di luar kamar kecuali aku yang masih membereskan noda merah itu. Ku gosok, lalu aku timpa kembali dengan cat sampai terdengar suara langkah kaki dari belakangku. Suara langkah itu semakin terdengar mendekat. Ku tengok ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku pun lanjut mengecat sampai kali ini terdengar suara perempuan bersenandung. Mungkin Thailand kali ya, lagi pada ngobrol. Karena aku lihat ke sekitarku tidak ada siapa-siapa. Sampai tiba-tiba pintu kamar ini terbanting dengan cukup kencang. Refleks aku bangkit dan langsung berjalan ke arah pintu. Kau coba membuka pintu, tapi loh, kok pintunya nggak bisa dibuka? Seakan-akan terkunci. Oi, buka oi. Aduh, aku coba terus tarik gagang pintu untuk membuka pintunya, tapi tetap tak bisa. Aku pun mengeluarkan handphone untuk mencoba menghubungi timku yang berada di luar. Sambil menunggu diangkat teleponnya, ketika aku berbalik melihat ke arah tembok. Loh, tembok yang baru saja kucat, noda merahnya itu muncul kembali. Tidak masuk akal. Aku terduduk lemas di dalam ruangan yang kosong itu. Itu noda apa sebenarnya? Kenapa nodanya tidak bisa hilang? Dan tiba-tiba aku mendengar suara senandung seorang perempuan dan menggema dari ruangan ini. Dan dari sudut mata kiriku aku lihat ada seseorang yang berdiri di pojok dekat dengan noda merah itu. Ketika ku tengok, ada seorang perempuan memakai baju daster putih berlumuran darah, memandangku dengan wajah yang hancur. Dan senandungnya pun terdengar dari sosok perempuan itu. Dengan langkah gontai dia mendekat kepadaku. Dan dia menunjuk ke arah noda merah yang ada di tembok itu sambil berbisik
perlahan dan berkata, "Itu darah saya." Aku menutup mataku sambil membaca doa di dalam hatiku. Di tengah suara senandung perempuan itu yang terus menggema di telinga. Dan kali ini terdengar sangat dekat di telingaku. Perempuan itu kembali berbisik. Dia berkata, "Jangan diusik." Aku pun mengangguk. Dan tak lama, sebuah angin menerpa badanku dan tiba-tiba saja pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Aku langsung beralih keluar dari kamar. Seluruh tim melihatku dengan wajah pucat. Aku pun berkata, noda merah itu tak bisa dibersihkan. Sudah berkali-kali dan selalu muncul lagi setelah dibersihkan. Lebih baik pindah lokasi selain di kamar itu. Begitu kataku. Salah seorang warga melihatku ketakutan. Saudara memintaku untuk beristirahat. Dan warga yang melihatku ketakutan itu mendekatiku dan berkata, noda merah yang ada di kamar itu memang dari dulu sudah ada. Konon, rumah itu bekas peninggalan zaman Belanda dan sempat dijadikan kantor. Seiring berjalannya waktu, di tempat itu pun pernah terjadi pembantaian ketika masa pemberontakan menewaskan seisi keluarga di rumah itu. Dan pada salah satu kamar, disitulah tempat mereka dieksekusi. Dan noda merah itu membekas terus ada di sana. Sebuah media di mana sosok-sosok tersebut menyimpan memori dan hal-hal lain yang memang tidak terhapus oleh waktu. Namaku Chelsea. Pekerjaanku ini memang bisa dibilang berbeda dengan wanita-wanita lain pada umumnya. Memotret.
Memotret, mengambil momen memang sudah menjadi hobiku sejak lama. Dan alhasil, aku mendapat pekerjaan sebagai seorang fotografer wanita. Aku sudah lumayan diakui oleh beberapa klien dan juga portofolioku sudah cukup banyak. Kali ini, aku mengerjakan sebuah job untuk produk pakaian. Di studioku ini, aku memang hanya sendiri. Sudah hampir 1 tahun sejak aku memiliki studio ini. Dan semua aku kerjakan sendiri. Usahaku ini memang lumayan menjanjikan. Sejak aku membuka studio ini, banyak tawaran memotret yang berdatangan padaku. Hampir setiap hari aku memotret. Sampai tangan kananku ini mulai pegal-pegal. Tak jarang juga terasa kram. Tinggal 1 talent lagi dan pekerjaanku pun beres malam Jumat itu. Yuk, kita mulai ya yang terakhir ya. Jangan lupa pose yang tadi, oke? Namun, entah kenapa, ketika di sesi akhir ini, talentku yang satu ini tidak berani melihat ke arah kameraku. Dia selalu membuang mukanya. Alin namanya. Alin, coba lihat sini sebentar mukanya. Kenapa sih? Cetusku kesal. Dia nampak tidak ceria sama sekali. Lin, coba konsen deh. Ini udah malam, hampir jam 11:30. Bantulah biar cepat selesai. Alin hanya melirik kepadaku. Dan astaga, ternyata Alin kesurupan. Aku dan beberapa kru di sana mulai panik. Badan Alin kejang dan tangannya mulai menggeliat-menggeliat. Rautnya kini berubah. Untungnya ada salah satu teman talent yang bisa mengeluarkannya. Dan Alin pun terjatuh lemas. Keringatnya bercucuran, termasuk aku yang juga kaget. Setengah jam kemudian, Alin akhirnya tersadar. Kita pun bertanya-tanya padanya. Ternyata Alin bisa melihat sosok makhluk halus. Dan dia memang sering kesurupan. Dan katanya tadi dia melihat ada satu sosok yang menempel padaku. Sosok itu menempel menggelantung di pundak kananku. Sosok kuntilanak dengan rambut putih. Dan tanpa perlu membayangkannya, badanku sudah merinding. Pantas saja, akhir-akhir ini aku sering merasa tidak enak badan. Namun, selama tinggal di sini, belum pernah ada kejadian yang aneh. Alin pun berkata ia ingin pergi ke toilet. Beberapa teman lalu mengantarkannya. Sampai tiba-tiba saja ketika Alin sedang berada di kamar mandi, terdengar bunyi gaduh dari arah kamar mandi. Astaga! Kami semua lari ke sana dan melihat kamar mandi sudah berantakan.
Lalu terdengar teriakan lagi dari dalam kamar mandi. Alin sepertinya kerasukan lagi. Kami semua panik. Alin! Lin, buka Lin! Sampai akhirnya kita mendobrak pintu kamar mandi itu. Alin terlihat berdiri kaku menatap cermin sambil tersenyum tertawa-tawa. Matanya tidak bisa berhenti melirik ke arah kiri dan ke kanan. Kami semua memegangi Alin yang mulai memberontak. Kali ini matanya melotot dan melihat ke arahku. Kami mulai membacakan ayat-ayat suci untuk mengeluarkan makhluk halus yang ada di tubuh Alin. Semakin kencang kita membacakan, malah semakin menjadi. Kadang ia tertawa-tawa, tetapi kadang dia menjadi Alin yang meminta tolong. Suasana semakin memanas. Kami terus berusaha mengeluarkannya. Dan akhirnya Alin pun tersadar kembali. Ia terlihat pucat sekali. Kami membopong Alin dan membawanya untuk duduk di sofa. Setelah tenang, kami lanjut mengobrol. Alin sudah sadar. Dia berkata, sosok yang menempel padaku itu tidak suka dia datang ke sini. Dan merasa terancam, juga tertarik dengan adanya Alin. Maka makhluk-makhluk di sini pun mengganggunya. Menurut salah satu yang paham, katanya Alin ini memang sangat sensitif dan mudah kemasukan. Itulah yang menyebabkan kenapa sosok itu terus masuk ke dalam tubuh Alin. Dan mengenai sosok yang mengikutiku itu, katanya itu adalah sosok nenek tua. Alasan dia mengikutiku karena aku dibilang mirip dengan anaknya. Dan dia menganggap aku seperti anaknya sendiri. Itu juga jadi alasan kenapa aku tidak pernah diganggu. Padahal sosok nenek tua itu selalu mengikutiku. Harusnya aku tidak perlu ikut melakukan hal-hal bodoh yang dilakukan temanku. Tapi ya namanya pertemanan, mau bagaimana lagi. Ketika itu kami menginap di sebuah villa dan temanku itu mengajak kami bermain jelangkung. Permainan jelangkung itu untukku sangat membosankan. Ini bukan pertama kalinya aku bermain jelangkung
Dulu ketika SMP aku pernah memainkannya. Tapi tidak ada apa-apa. Saat SMA pun aku pernah mencobanya di sekolahku. Tapi ya hasilnya nihil. Tak ada yang masuk ke boneka jelangkung. Dan kali ini bersama teman-teman kuliahku, kurasa hasilnya akan sama saja. Tempat yang kami pilih untuk bermain jelangkung adalah di halaman belakang villa. Di halaman belakang villa itu ada satu tempat barbeque yang sudah dilengkapi dengan meja, ada bara perapian untuk api unggun, dan lampu taman. Sebenarnya cocoknya untuk hangout, menikmati barbeque, gitar-gitaran, bukan main jelangkung. Namun salah satu temanku ini, sebut saja dia Rio. Rio ini terobsesi sekali dengan hal-hal spiritual. Film horor mana yang belum dia tonton? Bahkan dia membeli alat pendeteksi hantu, EMF, Electromagnetic Field. Itu kalau tidak salah. Aku tidak begitu mengerti. Sebelum memulai permainan, dia menyalakannya. Di alat tersebut ada sinyal-sinyal. Dan ketika sinyalnya menuju ke merah, berarti di tempat itu ada sosoknya. Energi gaib, begitu katanya. Aku mengikuti saja alur permainan. Saat itu kami berlima. Rio yang memimpin permainan jelangkung itu. Sampai satu titik, ya itu tadi, di tempat barbeque. Terasa dari alat tersebut menunjukkan warna merah berkali-kali. Di sini tempatnya, begitu kata Rio. Rio mengeluarkan boneka jelangkung yang sudah dia bawa dari rumah. Di ujungnya diikatkan spidol, dan kami membawa kertas-kertas yang nantinya sosok jelangkung itu akan menulis. Kami semua mulai memegang boneka jelangkung itu dan membacakan mantranya. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Mantra tersebut kami ucapkan bersama-sama. Ternyata permainan jelangkung kali ini terasa berbeda. Boneka jelangkung itu kini terasa berat. Kulihat wajah teman-temanku. Mereka terlihat panik.
Rio bilang jangan dilepas. Kami menahannya sekuat tenaga. Dan kali ini boneka jelangkung itu bergerak tak karuan. Boneka jelangkung itu kini sudah dirasuki sesuatu. Rio mulai bertanya, apakah yang masuk ke jelangkung ini yang ada di tempat ini? Maksudnya mungkin di tempat barbeque ini. Dan boneka jelangkung itu kini mulai menulis. Kami memegangnya sangat erat. Bahkan aku pun sempat pegal untuk memegangnya. Dia menulis Y A ya. Rio lanjut berkata, apakah kamu perempuan? Dan boneka jelangkung itu kembali menulis, iya. Kami saling bertatap-tatapan. Selama aku bermain jelangkung, aku belum pernah mengalami pengalaman seperti ini. Dan sedari tadi bulu kuduku berdiri merinding. Rio lanjut bertanya, apakah kamu mati di sini? Dan dia bilang, iya. Yuk, udahan aja yuk. Udah cukup kali kita udah tahu itu sosoknya cewek di tempat ini dan mati di sini. Cukup kali ya. Teman-temanku yang lain mengangguk karena entah kenapa aku merasa firasatku tidak enak. Rio lanjut berkata, kita sudahi dulu ya. Dan boneka jelangkung itu tiba-tiba berontak. Sangat kencang. Dan kali ini terdengar suara perempuan tepat berada di belakang telingaku berkata, Tidak bisa. Aku langsung melepas boneka jelangkung itu. Rio berkata padaku, kenapa dilepas? Aku bilang ada yang berbisik dari belakangku dan bilang tidak bisa. Dia tidak mau berhenti bermain jelangkung. Lalu teman-temanku yang lain pun melepas boneka jelangkungnya, dan ketika kami semua melepas boneka jelangkungnya, boneka jelangkungnya itu terlihat berdiri sendiri. Iya, bahkan tidak ada yang memegang dan tidak ada juga yang menyangganya. Boneka jelangkung itu berdiri secara seimbang, hanya bertumbuh pada spidol yang berada di atas kertas.
spidolnya mulai bergerak-gerak seperti mencoret-coret. Sampai... Astaga! Boneka jagung itu terlempar dengan sendirinya. Dan di saat bersamaan, aku jelas sekali mendengar suara tertawa perempuan. Seperti menertawai kami. Dan seketika itu, kami langsung berlari masuk ke dalam villa. Kami menutup villa dengan rapat. Semua pintu dan jendela kami kunci. Dan tiba-tiba seluruh kaca jendela dan pintu di villa ini digedor dengan sangat kencang. Kaca bergetar, bahkan pintu pun seperti digebrak dengan sangat kencang. Astaga. Rio gimana ini, Yo? Dan Rio berbalik melihat ke arahku dan dia tersenyum. Dia tersenyum dengan lebar. Sieun ngawane. Cenah teu sieun kajeri. Rio terlihat kesurupan. Dia terus tersenyum dengan matanya yang membelalak melihat ke arahku. Anterkeun aing balik. Buru anterkeun aing balik. Sosok yang merasuki. Rio berkata ingin diantarkan pulang. Aku dan teman-temanku saling bertatapan. Sampai akhirnya tak lama penjaga villa tiba-tiba saja datang dan langsung mencoba membersihkan Rio yang kesurupan. Rio berteriak-teriak dengan kencang. Ternyata salah satu temanku yang ada di sana menghubungi penjaga villa, sehingga dia langsung datang. Dan Rio pun terlihat tak sadarkan diri. Penjaga villa melihat ke arah kami dan memarahi kami. Ngapain kita main jelangkung? Gitu katanya. Kubilang Rio yang mengajak kami. Jangan pernah coba-coba memanggil itu. Karena bisa saja sosok tersebut bandel dan bahkan terus mengikuti kita. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Sudah hampir seminggu lebih setelah kejadian itu. Untungnya setelah pulang dari villa, tidak ada yang diganggu atau diikuti. Sampai tibalah di malam Jumat Kliwon. Itu pun aku tahu karena Rio tiba-tiba saja
share kalender di grup bahwa malam Jumat ini adalah malam Jumat Kliwon. Hal-hal seram dia bagikan di dalam grup. Aku malas untuk melihatnya. Aku cukup bersantai sejenak malam itu, dan kebetulan sedang di kosanku. Baru saja aku akan terlelap tidur, tiba-tiba saja pintuku digedor sangat keras. Siapa sih malam-malam gini? Aku beranjak ke arah pintu dan langsung membuka pintunya. Begitu kubuka pintunya, tepat di depan pintuku berdiri seorang perempuan. Perempuan itu berambut sangat panjang, dengan kepala yang agak patah miring ke arah kiri. Lidahnya terjulur panjang, matanya melotot melihat ke arahku, wajahnya sangat pucat, memakai baju putih panjang yang di sekitaran perutnya berlumuran darah. Tubuhku langsung lemas, dan seketika itu aku tak sadarkan diri. Keesokan harinya ketika aku sadar, kulihat di grup sudah ramai, di mana teman-temanku semalam diganggu sosok perempuan dengan lidah menjulur panjang dan perutnya yang berdarah, persis seperti yang gue lihat. Dan sepertinya sosok itu adalah sosok yang berasal dari villa yang terpanggil ketika kita bermain jelangkung.